ini kita ya tahap pertama di tabungan dikirim 5 juta. Ya. Oke, minggu hareup asup deui 5 juta. Ya. Gitu nya. Nah, tuh kalau mah duit maka proks ya. Terus di eta nu 5 juta di saha di Bank Jabar Peduli. Oke, nu 5 juta di saha engke diumumkeun di saha-saha nama pokokna mah duit lah gitu lah nya jeung halal. Terus Bagnas nyiapkeun paket beas jeung minyak jeung sagala rupana. Jadi marek careurik pek gogosehan. Mana sih teh Deddy Mulyadi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng King Cepi dan sekarang segmen ini kita akan membahas soal Kang Deddy Mulyadi. Setelah di video sebelumnya kita ngebahas full tentang Kang Ono Surono, nah kali ini kita kembali lagi membahas the leadership Kang Deddy Mulyadi, yang mana selama ini menjadi panutan lah gitu bagi gua pribadi gitu dan umumnya bagi masyarakat Jawa Barat. Nah, Bre, di kali ini di video yang kita bahas, Kang Deddy Mulyadi langsung terjun ke masyarakat menemui pendemo-pendemo Subang yang sebelumnya bersuara sumbang gitu tentang Kang Deddy Mulyadi gitu. Terkait siapa sebetulnya pelopor dari demo tersebut itu juga masih jadi misteri ya. Cuman banyak berita yang berseliweran di masyarakat bahwa pendemo tersebut pasti dimotori gitu oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang dirasa merasa terugikan oleh kebijakan Kang Deddy, oleh manuver-manuver politiknya Kang Deddy juga ya. Ya terutama kita juga paham ya, banyak sekali elit yang ngerasa kejebak gitu, yang ngerasa mereka saat ini sedang ditekan habis-habisan gitu oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memang pro terhadap rakyat gitu. Jadi kuncinya di negara ini simple, Bre. Kalau ada pemimpin yang pro rakyat, itu pasti para mafia, para maling-maling duit rakyat pasti kebakaran jenggot gitu. Karena apa? Karena duit yang seharusnya jadi milik mereka gitu, yang biasanya bukan seharusnya ya, sorry, yang biasanya jadi milik mereka gitu, sekarang dikembalikan ke pemilik sesungguhnya yakni rakyat Indonesia. Nah, di sini Kang Deddy menjelaskan kepada mereka sumber dana yang diberikan kepada mereka itu dari mana. Kang Deddy di sini menyebutkan dari Bank Jabar. Nah, ini bukan itu ya, yang gue garis bawah itu ini. Transparansi pemerintahan Jawa Barat saat ini nih, gua kasih kalau persentasenya ya udah 100% banget sih menurut gua gitu. Dengan konten-konten Kang Deddy gitu yang mana di situ juga dijabarkan secara gamblang gitu soal berapa besaran dana yang keluar, dari mana sumbernya gitu kan, untuk apa aja gitu. Itu udah sangat jelas banget gitu. Jadi nggak ada keraguan sih, nggak ada keraguan menurut gua gitu. Meskipun gua bukan warga Jawa Barat gitu, cuman gua salut gitu. Gua berharap semoga suatu saat pemimpin di daerah gua juga seperti beliau ini. Iya cenah jongko aing digulingkeun. Jeung aing teh teangan jelema siga aing. Jongko dijulingkeun, kaduna dibayar, ganasna dibayar. Terus ayeuna dibere bantuan, terus dibere beas, bari jeung mikirkeun kaharupna kumaha. Nekenyeun keadilan di Ciater supaya pembagian tanah garapanana ulah dikuasai ku jelema tertentu. Benar tuh? Supaya. Nah, jadi Bre, gue bingung ya. Gue sempet bingungnya itu kenapa di sini. Kan Kang Deddy ini sebenarnya nggak menggusur mereka secara permanen gitu kan. Jadi Jongko itu digusur karena menempati daerah marka jalan. Direlokasi lah gitu, direlokasi para pedagang-pedagang ini direlokasi oleh Kang Deddy Mulyadi, dibuatkan jongkonya yang mana jongko tersebut itu lebih bagus daripada milik mereka sebelumnya gitu. Terus dikasih kompensasi selama pembangunan jongko tempat mereka berjualan itu gitu kan.
diberi kompensasi yang menurut gua nilainya ya lumayan lah, cukup lah gitu buat kesejahteraan masyarakat selagi mereka menunggu jongkonya bisa ditempati kembali gitu. Jadi demo ini sebenarnya nggak berdasar gitu, nggak berdasar. Hanya karena mungkin pemerintah Jawa Barat telat gitu memberikan uang kompensasinya. Jadi ya adalah gitu oknum-oknum yang memang sebetulnya pengen ngerusak negeri ini gitu, yang ngerasa yang bahwa ini kesempatan nih buat mereka maju gitu ke depan, buat mengkritik Deddy Mulyadi gitu, buat menagih janji Deddy Mulyadi gitu. Kita harus ingat ya, terutama buat warga Subang nih, buat warga Subang yang terdampak penggusuran. Jadi kerjaan Kang Deddy Mulyadi ini kan bukan dikit, nggak dikit gitu, dan juga Kang Deddy Mulyadi saat ini tengah dihadapkan kepada serangan-serangan lawan politiknya gitu. Jadi bersabarlah gitu, bersabar agar supaya ya semuanya kondusif gitu, situasinya juga kondusif ya. Kang Deddy kan ini pengen coba menertibkan pedagang-pedagang yang selama ini berdagang di marka jalan, membangun jongkok gitu. Bahkan ada beberapa yang udah permanen dibangunnya gitu ya. Marka jalan gitu. Marka jalan itu bukan pemerintah yang punya gitu, kita rakyat Indonesia gitu pemiliknya gitu. Jadi ya sportif lah gitu, sportif. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang belum tentu gitu, belum tentu mereka membawa kemaslahatan buat kita. Ini kenapa banyak di luar nih Bang? Ya ini lihat ya, ada beberapa bahkan puluhan orang ini yang tidak bisa masuk karena tidak disebut ya. Yang kami sayangkan ini karena alasannya katanya demo, kan lucu ya. Sudah dibilang itu statement kekanak-kanakan. Tapi ini salah satu bukti bahwa carut marutnya dari awal, dari mulai pendataan, dari mulai pembongkaran, penertiban, tidak ada pemberitahuan dan segala macam. Inilah bukti carut marutnya pemerintah ini ya. Ini lihat nih, ibu-ibu kasihan ini ya, yang tidak bisa masuk. Alasannya gara-gara demo Pak. Alasannya katanya ya, katanya kata petugasnya. Sementara ada yang demo juga di sana, ada yang masuk. Banyak. Kalau memang seperti itu ya, ini berarti sudah menuju kepada negara otoriter. Kalau tidak. Nah, Bre, jadi di sini kita bisa ngeliat ya, si Abang Gondrong ini kebakaran jenggot lah. Intinya ya sebenarnya dia yang selama ini menjadi koordinator demo, dia yang selama ini menjadi pemimpin demo yang memang paling menyuarakan sekali gitu, paling vokal mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nah dia sekarang, dia mulai kena batunya nih. Sebenarnya yang memberikan alasan demo, yang memberikan alasan bahwa yang ikut berdemo itu enggak dikasih gitu kan uang kompensasi, bukan Kang Deddy Mulyadi tapi Bupati Subang gitu kan. Nah di sini gue juga mau ngelurusin ya soal orang-orang yang belum dipanggil ini ya, yang pada akhirnya sebenarnya mereka juga bakal punya gitu. Soal pendataan itu tadi ya, Kang Deddy Mulyadi mungkin ya bukan nggak secara langsung mendata ke masyarakat gitu, pasti ada stafnya ataupun pejabat-pejabat terkait yang memang ditugaskan untuk itu gitu kan. Kalaupun ada kekeliruan ya namanya juga manusia, jangan digoreng gitu, jangan didramatisir seolah-olah ini kejadian besar gitu. Bahkan dia saat ini mengatakan katanya ini udah menuju kepada negara otoriter katanya, dan juga beliau ini mengatakan bahwa Kang Deddy itu mengeluarkan statement yang kekanak-kanakan. Sebenarnya bukan Kang Deddy Mulyadi, Bre. Itu statement Bupati Subang yang jengkel gitu terhadap pendemo-pendemo yang nggak sabar gitu. Padahal ya dana itu udah ada, udah disediain, udah disiapin gitu. Tapi kenapa gitu? Mereka itu seolah-olah nggak sabar, mereka seolah-olah udah ngerasa ada di jalur yang benar gitu. Padahal yang dilakukan Kang Deddy untuk menertibkan daerah marka jalan itu ya memang tugas pemerintah provinsi gitu kan. Itu jalan provinsi, diamankanlah oleh Kang Deddy. Itu juga bukan milik mereka. Bangunan-bangunannya saja yang mereka buat. Gitu loh, Bre. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan lapang dada nih ngadain kompensasi, mereka direlokasi, dibangunkan jongko-jongko baru yang lebih bagus gitu. Tapi ya mereka masih juga demo. Gua rasa ada loh yang memotori mereka ini gitu. Baik, kalian nih yang beranggapan sama kayak gua, silakan tulis di kolom komentar tentang siapa sebetulnya oknum di balik ini semua. Tidak boleh demo. Jongko juga itu banyak yang masuk. gitu.
Gimana Pak? Yang nggak punya jongko juga banyak yang masuk. Kalau gitu mah saya bongkar aja lah. Benar. Ini Kira-kira nih Kang, ini kan artinya akan ada sinergi. Sinergi apa nih Kang dari Jawa Barat? Kalau sinerginya, kalau hanya masalah transportasi publik, kebutuhan masyarakat di Bekasi, di kota Bekasi, di Bogor, di Depok, itu kan hal teknis yang menurut saya tidak begitu berat melakukan sinergi itu. Tetapi yang terberat itu adalah Jawa Barat mengalami degradasi lingkungan akibat pertumbuhan pembangunan di daerah sekitar yang itu mendapat suplai material dari Jawa Barat. Degradasi itu, lingkungan itu melahirkan kerusakan hutan, kemudian menurunnya daya dukung lingkungan, dan kemudian ke depan akan menjadi ancaman kalau tidak segera diantisipasi. Saya berikan contoh misalnya, Jakarta itu kan perusahaan PDAM-nya itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Karena pelangganannya katanya hampir 3 juta. Ke depan menjadi go public. Tapi kan kebutuhan airnya dari Jatiluhur. Jatiluhur kan kebutuhan airnya dari Gunung Wayang dan Gunung Windu. Gunung Wayang dan Gunung Windunya mengalami degradasi. Yang hari ini berubah, area catchment areanya berubah menjadi perkebunan sayur. Sehingga perubahan tata ruang yang saya usulkan, komitmen saya yang galak terhadap penambangan, komitmen saya galak terhadap pembalakan hutan, itu sesungguhnya saya lagi menjaga Jakarta. Oke. Oh Kang, ini kan artinya nanti MOU akan ada ditandatangani kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Iya. Prioritas dari Jabar sendiri untuk 10 provinsi kerjasamanya itu apa Kang? Ya prioritas utamanya adalah daerah yang menikmati dari sumber daya alam di Jawa Barat itu juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga sumber daya alamnya. Oke, berarti sumber daya alam ekologisnya Harus dijaga. Jadi utamanya Pak. Ya harus utama karena hulunya kan kita butuh apapun hulunya harus bener. Oke, berarti dari misalnya begini, pembangunan misalnya gini lagi, problem lagi kan, Parung Panjang itu kan degradasi lingkungan pada gunung-gunung batu tuh. Gunung-gunung batunya kan hari ini melahirkan ISPA, kerusakan infrastruktur. Itu hampir 1 triliun kebutuhan kita untuk merecovery. Nah itu kan pertumbuhan ekonominya bukan di situ. Pertumbuhan ekonominya adalah di wilayah sekitar, di provinsi tetangga. Nah ini kan juga menjadi bagian terpenting yang harus kita dibicarakan bahwa ada pertumbuhan di tempat lain, tapi ada degradasi di tempat lain. Nah gitu Bre, jadi penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ini gue berharap ya banyak sekali gitu aparat-aparat elit-elit yang memang bisa nyimak gitu dan juga bisa sadar akan lingkungan, terutama sadar akan kerusakan ekologi yang selama ini terjadi gitu, yang selama ini ditambang habis-habisan gitu. Jadi Jakarta ini kan kuncinya ini ada di daerah-daerah penyangga ya, kayak Bogor gitu kan. Kayak ya daerah-daerah lain di Jawa Barat juga ya seperti tadi kan perusahaan PDAM yang memang sekarang konsumennya udah 3 juta lebih gitu ya di Jakarta, yang mana airnya itu dari Waduk Jatiluhur gitu kan. Jadi orang Jakarta itu sebenarnya sangat tergantung dengan Waduk Jatiluhur, sangat tergantung dengan Bogor gitu, yang mana memang kerusakan besar bisa terjadi di Jakarta gitu kalau alam ekologi di Jawa Barat nggak dijaga gitu. Sebenarnya kan yang banyak naik ke daerah Bogor gitu dan ke wilayah Jawa Barat yang lain itu orang Jakarta sebenarnya, para pengusaha-pengusaha dari Jakarta. Mereka bikin kerusakan nih di Bogor. Nah, dampaknya kemudian bencana terjadi di Jakarta. Karena apa? Sekarang orang Jakarta datang ke Bogor, bikin villa, bikin hotel kan, bikin tempat-tempat wisata gitu dengan cara membalak hutan besar-besaran. Pada akhirnya kan ketika masuk musim penghujan, air itu nggak punya daerah serapan di hulu. Nah, pada akhirnya terjadilah banjir gitu kan, sungai-sungai meluap yang mana bermuara di Jakarta ujung-ujungnya gitu. Orang Jakarta marah-marah gitu. Orang Jakarta sebenarnya ya penanganan banjir ini ya biayanya ini cukup gede gitu. Jadi kalau bisa banjir itu sedemikian mungkin harus dicegah gitu dari sekarang. Ya solusinya apa gitu ya? Solusinya tertibkan masyarakatnya, tertibkan pengusaha-pengusahanya, tertibkan elit-elit politiknya yang memang mereka mau meraup keuntungan demi kesejahteraan pribadi ataupun golongan mereka gitu. Ya
yang merasakan dampak buruknya kan masyarakat luas gitu. Kayak banjir nih kan, orang yang cuma dagang ikan asin di pasar juga ya kena gitu sama banjir. Bahkan gitu bos-bos tambang ya mereka adanya di komplek-komplek real estate gitu yang memang nggak bakal terkena dampak banjirnya gitu. Jadi ya balik lagi rakyat-rakyat kecil gitu yang kena dampak buruk dari tabiat-tabiat buruk mereka gitu yang selama ini membalak hutan, merusak lingkungan gitu, merusak ekologi. Ya tolonglah gitu. Kalau pengen negara ini maju ya semua pihak harus bersinergi gitu. Dari mulai lapisan paling bawah sampai ke atas harus satu nada agar supaya tercipta negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Artinya MPO ini cukup penting ya Kang untuk bisa menjaga. Iya, penting banget. Bogor nantang KDM untuk ngeberesin Kali Cilengsi dan Cisarua dan Kali Cikeas. Belum Bapak demo saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat, Pak. Alat berat saya nggak bisa turun. Kenapa? Seluruh sungainya sudah berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya rumah-rumah yang mereka tinggali. Lah, ini negara sebentar lagi tenggelam. Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin kepala desa mulai punya keberpihakan pada lingkungan. Kepala desa ngurus sampah, mengutin sampah, daerahnya bersih. Dan saya tidak akan menurunkan uang provinsi pada desa yang tidak bisa ngurus sampahnya sendiri. Nah bro, menurut gua nih kayak pembangunan di daerah sekitaran sungai itu, di bantaran sungai itu, kenapa mereka bisa bersertifikat gitu? Itu pasti ada campur tangan dari oknum pemerintah setempat gitu. Gue yakin karena mereka nggak bakal bisa gitu bikin sertifikat sekonyong-konyong buat gitu kalau memang nggak ada campur tangan gitu dari oknum-oknum pemerintah setempat gitu. Kayak ya RT, RW, kepala desa, camat mungkin, bupati, bahkan mungkin beberapa ormas yang diberi otoritas buat itu gitu kadang kan gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi gitu, balik lagi mereka itu membuat masalah gitu kan. Mereka yang membuat masalah, mereka yang membuat kerusakan. Nah terus ketika rusak mereka protes nih kepada Kang Deddy Mulyadi. Mending kalau protes mereka itu nggak dibalut bahasa-bahasa yang sarkasme gitu, nggak dibalut bahasa-bahasa yang terkesan mencaci gitu. Padahal mereka sendiri loh yang rusak. Kang Deddy ngejabat sebagai gubernur ini baru berapa hari sih gitu kan, baru berapa bulan gitu. Sedangkan kerusakan itu sudah terjadi dari jauh sebelum Kang Deddy menjabat sebagai gubernur Jawa Barat gitu. Itu sih yang kadang gua heran gitu sama masyarakat. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Tapi ya balik lagi sih sebenarnya pasti ada oknum elit yang menunggangi semua problem yang terjadi di Jawa Barat ini. Terutama soal masyarakat yang seolah-olah menyerang Kang Deddy Mulyadi gitu. Mereka nggak bakal punya keberanian semacam itu sebenarnya kalau memang nggak ada oknum yang menunggangi di balik itu. Ya, hari ini kita selesai diskusi terkait dengan bagaimana dunia yang berkaitan dengan pangan di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya. Ini terkait dengan kredit usaha rakyat khusus yang bisa didistribusikan ke para petani peternak UMKM yang batasannya bisa 500 juta dengan bunga 6 dan 7% ya, 6 sampai 7%. Nah di Indramayu itu kemarin ada aspirasi terkait dengan petani tebu yang bermitra dengan pabrik gula Jati 7 yang tentunya mereka ingin berharap keberlanjutan dari program kemitraan tersebut dan perlu backup dari Bank BJB. Nah, Pak Beni orang lama nih di Indramayu, kepala pincap dulu di Indramayu, Pak Denny yang khusus juga mengurusi permasalahan kur ini, dan teman-teman tentunya kita mempunyai komitmen untuk program ini berjalan kembali dan juga mendukung program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah sehingga nanti akan kita tindak lanjuti dengan nanti komunikasi dengan PG ya, dengan pabrik gula, dengan petani tebunya,
Jadi intinya mudah-mudahan segera ini bisa berjalan kembali program kemitraan yang pada akhirnya swasembada gula bisa kita wujudkan, ya khususnya di wilayah Jawa Barat. Atur nuhun, Pak Bini. Lambang maskulinnya orang Sunda maung masuk sorangan, tara abring-abringan. Maung mah lamun moro sorangan, tara abring-abringan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku maung tapi sok abring-abringan, lain maung eta mah sia teh bebek. Lain maung eta mah lanjutin. Oh ya maung mah celurit. Oh wah sia teh. Kemudian maung itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di cirianana kuman dikiihan. Kalau ada tiang maung kiih, itu wilayah teritorial batasan. Di aing raja sia, ulah diganggu. Nah kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian. Kemudian ketika berburu dia turun. Ketika turun dia ngintip mangsanya. Ya kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong. Dia makan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dia kembali ke tempat pertapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah, tidak pernah frustasi. Dia kembali ke tempat pertapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah maung. Anu sok curhat malain maung bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dedehan, ulasan, asian. Itu kok suka memakan? Tidak. Itu adalah bagian dari tugas titah alam, titah Tuhan. Bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Mau? Permisi, Bang Bupati, ini saya sama ketua. Dia lagi masuk. Jadi kalian semua udah kenal beliau ini ya. Beliau ini Bro Ron gitu ya. Kenapa dipanggil Bro Ron ya? Karena beliau kan dari partai PSI yang memang lebih mengedepankan pendekatan terhadap jiwa-jiwa muda, terhadap kaula-kaula muda. Jadi panggilan mereka dalam internal partai mereka itu yakni Bro Ses. Jadi beliau beberapa waktu terakhir ini lagi santer nyerang Kang Deddy Mulyadi juga ya. Karena apa? Jadi gini, kita nggak usah ambil pusing soal dia ini ya. Gue sekedar mau ngejelasin siapa sebenarnya Bro ini gitu. Jadi beliau ini calon ketua umum PSI. Ada 3 calon kan. Beliau salah satunya termasuk anak mantan presiden juga, Kaisang. Jadi kenapa gitu? Kenapa beliau saat ini lebih merapat ke Jawa Barat, lebih sering nyerang Kang Deddy Mulyadi? Karena pertama, calon ketua umum partai itu kan harus punya elektabilitas. Pertama, kedua harus punya popularitas. Dan kenapa beliau nyerangnya Kang Deddy? Ya karena saat ini pejabat negara gitu yang lagi naik, yang lagi berada di puncak popularitasnya yang Kang Deddy gitu. Jadi beliau ini mungkin ya mau nempel lah kepada popularitas Kang Deddy Mulyadi agar supaya beliau ini makin sering diomongin, makin sering masuk media gitu. Maka ya beliau mungkin bakal dirasa layak menjadi ketua umum PSI. Tapi terlepas itu bodo amat, kita nggak usah peduli sama dia. KPH di desa Sukaharja. Katanya kecamatan sudah makmur, katanya sudah kayak tidak ada pemerintah di sini. Petaninya pada digusur, tanahnya pada diambil, padahal sudah punya hak kelola dari Kementerian Pertanian. Ini gimana Pak Bupati? Bisa dibantu kan nih warganya nih? Untuk Pak? Ya, Sunda Empire. Kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana. Yaitu melahirkan ajaran 1 tata rasa, 2 tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima panca, bersatunya diri dengan kesemestaan. Dari sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan manusia,
Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Jadi disclaimer ya, gua terus terang ngefans banget sama beliau berdua ini nih. Kang Deddy dan juga Lord Rangga Sasana almarhum. Ya, kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah yang Maha Esa. Kenapa gitu? Karena Lord Rangga ini menurut gua merupakan sigma male ya. Merupakan seseorang yang memiliki karisma yang kuat gitu. Merupakan seseorang yang banyak pengetahuannya gitu soal geopolitik, soal tatanan bumi katanya kalau bahasa beliau ya. Ya semasa beliau hidup ini banyak sekali gitu orang yang menghujat, mencaci maki beliau yang katanya sering gak nyambung. Tapi ya setelah wafatnya beliau ternyata banyak orang yang sadar. Banyak orang yang sadar bahwa banyak dari omongan-omongan beliau ini yang memang benar gitu, nyata kejadian gitu. Soal geopolitik, soal perang gitu kan, soal persaingan antar negara gitu, soal senjata nuklir gitu. Banyak yang memang real gitu, nyata terjadi. Soal dunia ini di-upgrade. Nah, di sini juga ada Kang Deddy yang menjelaskan kepada halayak banyak. Ini sebenarnya video lama ya, cuman ya nggak apa-apalah kita bahas gitu. Ya, demi pengetahuan kita bersama juga. Kang Deddy menjelaskan bahwa apa yang diusung oleh Sunda Empire ini kan adalah ajaran-ajaran Sunda yang memang sebelumnya itu sempat mendunia gitu. Ajaran Sunda yang memang tidak bisa dilepaskan dari ketuhanan. Siapa yang bertuhan maka dia harus ngejaga alam gitu. Lagi-lagi ya Kang Deddy selalu mengkampanyekan soal kecintaan manusia terhadap lingkungan gitu. Wajib. Ya sebenarnya itu juga merupakan amanah PBB dan amanah konstitusi di negara kita gitu. Bahwa ya negara ini kan titipan dari Tuhan yang dititipkan kepada kita selaku rakyat Indonesia yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya sebetulnya gitu kan. Nah, selaras juga senada ada korelasinya juga dengan pemerintahan Kang Deddy saat ini yang mana beliau itu sangat anti sekali gitu terhadap kerusakan-kerusakan dan juga pencemaran lingkungan, dan beliau juga melakukan aksi gitu kan, bersih-bersih gitu lingkungan, bersih-bersih tambang gitu kan, naturalisasi aliran-aliran sungai gitu. Ya semoga lah orang-orang seperti ini yang peduli terhadap alam dan juga lingkungan akan terus diberikan ruang, akan terus diberikan kekuasaan dan otoritas gitu untuk selalu bisa membereskan persoalan lingkungan yang selama ini terjadi dan menimpa negara kita. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia mirip Ya, jadi wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Jadi pidato Kang Deddy Mulyadi yang ini nih sebenarnya yang membuat terkesan gitu Cirebon itu agak sedikit keles gitu dengan pemerintahan Jawa Barat, karena ya Kang Deddy dengan lugas gitu menyebutkan ya Cirebon gitu ya sebagai percontohan. Kang Deddy mengatakan bahwa dia akan mengaudit lah gitu, bahasanya itu akan memeriksa anggaran-anggaran. Memang umumnya buat seluruh daerah-daerah di Jawa Barat gitu kan, cuman yang disebutkan itu Cirebon gitu, makanya sekarang pejabat yang dari Cirebon itu agak sedikit kurang pro lah gitu terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan ini juga sih sebenarnya yang membuat Ono Surono belakangan ini agak rapat ke Cirebon gitu. Karena ya kita paham lah gitu. Ono Surono kan selalu dekat dengan orang-orang dengan circle yang memang kurang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi ya semoga sajalah tidak terjadi kegaduhan politik ke depannya. Pak Bupati, hari ini titik kedua saya di Kabupaten Cirebon.
pagi tadi di Desa Jagapulalor terkait dengan banjir musiman di jalan provinsi karena tidak ada drainase karena tertutup bangunan dan juga saluran pembuangan yang tidak berfungsi dengan baik. Siang hari ini di Desa Bungo dan sore hari nanti saya ketemu dengan Puskesos yang sedang acara di Mandiracam, Kabupaten Kuningan. Kemarin saya di Bandung ada 3 titik dan besok di Kota Cirebon dan di Indramayu. 3 hari kita manfaatkan untuk bertemu dengan rakyat di Jawa Barat, padahal teman-teman komisi yang lain sedang kunjungan luar provinsi. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, mana lagi? Tapi fraksi PD Perjuangan tidak berkunjung ke luar provinsi karena kita mengutamakan bertemu dengan rakyat Jawa Barat. Nah, sehingga saya mendukung kalau program-program di Jawa Barat khususnya diperuntukkan untuk rakyat. Nah, sehingga kenapa saya ke Bungo, saya mendapatkan catatan dari Ibu Ketua DPRD bahwa di Kabupaten Cirebon yang pernah ikut rapat di Bali, rapatnya di Bali keren, tapi rapatnya terkait dengan rawan pangan. Ada 5 desa termasuk Bungo. Nah, sehingga tentunya ini harus benar-benar kita urus. Maka saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat kebetulan koordinator Komisi 1 yang membidangi desa. Hari ini saya dengan Pak Tovan membagikan 300 paket tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa bagikan 300 paket ibu-ibu yang ada di sini. 1-2 hari sudah habis paket. Nah, jadi buat kader PDIP ya, sebenarnya nggak ada alasan buat kalian itu ngatain Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten gitu. Ya ini buktinya kader kalian juga, yang segalanya juga diposting gitu, di-up ke sosial media gitu. Bahkan dia dengan gamblang nyebutin juga gitu, dia ngebagiin sekian ratus paket tadi kan buat masyarakat gitu. Jadi ya intinya masyarakat itu nggak ngelarang gitu pejabatnya itu membuat konten gitu. Justru masyarakat banyak yang minta bahwa pejabat itu harus melakukan transparansi pemerintahan dengan cara apapun. Ya salah satunya dengan konten. Nah, kenapa gitu? Konten itu malah jadi batu sandungan bagi Kang Deddy gitu. Ketika ya kalian merasa dan mengkritik Kang Deddy bahwa ya Kang Deddy itu seorang gubernur konten, meskipun sampai sekarang kalian belum bisa menjelaskan gitu apa salahnya dengan konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu gitu. Jadi kerugian negara apa gitu yang ditimbulkan dari konten-konten tersebut gitu kan. Toh yang dikontenkan Kang Deddy Mulyadi juga kan seputar pekerjaan dia di Jawa Barat gitu. Seputar tugas pokok dia di Jawa Barat gitu. Kenapa harus dipermasalahkan gitu ketika Kang Deddy Mulyadi menyorot semua aktivitasnya dengan cara menjadikannya konten gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu dipermasalahkan sih hal-hal seperti itu tuh. Ya intinya kalian itu sebenarnya nggak mampu gitu untuk menjadi sepopularitas Kang Deddy Mulyadi, untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai seperti Kang Deddy Mulyadi gitu. Makanya kalian menyerang dengan cara apapun, walaupun dengan menurut gua ya dengan cara-cara bodoh dengan mengatakan gubernur konten. 18 saya saat jadi gubernur, saya diwariskan 1000 desa miskin. Oke. Desa tertinggal, sangat tertinggal istilahnya. Desember tahun lalu 2022 sudah 0. Jadi dalam waktu 4 tahun kita bisa menghilangkan status desa miskin hanya dalam 4 tahun. Karena kita ada program gerbang desa. Betul-betul 0? 0. Kan yang memberi status kan pemerintah pusat. Jadi di Indonesia itu ukurannya apa aja tuh Kang sampai ya, akhirnya bisa ratingnya tuh 5, sangat tertinggal paling parah, tertinggal juga udah parah, berkembang, maju, mandiri. Oke. Nah ukurannya dari infrastruktur, ekonomi, pengangguran, jumlah kemiskinan dan lain-lain lah kira-kira ada ukurannya.
Itu yang saya banggakan karena konkret ya. Yang kedua yang saya banggakan adalah performa ekonomi. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Nah, di sini gue pengen ini ya, pengen cari tahu sih, penasaran buat warga Jawa Barat ya yang memang sekarang berdomisili di Jawa Barat, apa iya gitu desa miskin di Jawa Barat itu memang benar-benar udah nol gitu. Jawa Barat itu luas ya, dari mulai Cirebon nyampe ke Bogor gitu kan. Jadi gue penasaran emang iya gitu daerah desa miskin di Jawa Barat itu sudah nggak ada gitu. Dalam jangka waktu 3 tahun juga 1.000 desa miskin itu benar-benar hilang gitu. Kenapa masih ada data 3,6 juta masyarakat miskin di Jawa Barat gitu setelah pemerintahan Pak RK. Kalau memang desa miskin sudah tidak ada gitu kan, berarti kan data untuk rakyat miskin di Jawa Barat juga harusnya menurun. Ya memang kalau hilang sih enggak ya. Karena kan desa patokannya enggak bukan ke rakyatnya, bukan ke masyarakat setempatnya gitu kan. Ya desanya aja mungkin yang memang udah naik statusnya dari desa desa miskin atau ke desa berkembang gitu. Meskipun mungkin belum bisa dikategorikan desa mandiri, tapi kan setidaknya data tentang penduduk miskin Jawa Barat ini berkurang dong gitu. Dan soal ekonomi Jawa Barat yang katanya tertinggi di Pulau Jawa katanya kan. Nah di sini ya gue juga mau menggarisbawahi ya, memang dari dulu juga dari zaman gubernur sebelum RK gitu, ekonomi Jawa Barat itu memang tertinggi bre sepulau Jawa gitu kan. Karena apa? Karena satu dilihat dari aspek wilayah gitu kan. Jawa Barat paling luas wilayahnya, dan juga banyak wilayah penyangga DKI yang memang masuk ke dalam ke dalam provinsi Jawa Barat gitu. Ke dalam administrasi provinsi Jawa Barat. Jadi wajar dong gitu, kayak Bekasi kan, kayak Bogor, kayak Depok gitu. Itu merupakan salah satu daerah-daerah dengan penghasilan tertinggi gitu, yang mana nyumbang juga gitu APBD buat Jawa Barat gitu. Jadi nggak ada yang ini sih, nggak ada yang spesial sih menurut gua gitu kalau masalah itu. Sorry kalau memang pendapat gua ini kurang ada yang nggak setuju ya. Cuman ya namanya juga manusia kan, berpendapat itu wajar lah gitu. Jadi ya data-data yang disebutkan RK soal keberhasilan pemerintahannya itu mana gitu. Mana gitu. Jadi gue penasaran aja gitu, apa emang bener desa di Jawa Barat sekarang sudah minimal statusnya berkembang gitu, semua gitu nol gitu ya. Itu ya yang jadi tanda tanya besar, itu RK itu berani loh nyebut bahwa sudah nol sekarang desa miskin di Jawa Barat gitu. Itu yang bikin gua nggak percaya gitu. Apa persentasenya dari 1.000 jadi tinggal 200 kek gitu, jadi apa tinggal 70, apa tinggal berapa kek, ini nol gitu loh. Nol itu angka yang sangat hebat menurut gua. Kita ya tahap pertama di tabungan dikirim 5 juta. Ya. Nah bre, jadi terlepas dari video-video yang kita tonton tadi ya, gua cuma mau mendoakan ya, semoga kedepannya baik pemerintahan maupun masyarakat bisa lebih bersinergi lagi agar supaya gitu jalannya pemerintahan juga nggak mandet gitu, nggak macet. Karena ya apa, masyarakat juga penting kan peranannya gitu buat ngerubah status negara kita ini dari berkembang jadi negara maju gitu kan. Karena dengan potensi sumber daya alam yang ada gitu, semua orang di seluruh negara pun pasti heran gitu, kenapa negara kita masih dapat predikat negara berkembang gitu, bukan negara maju. Karena banyak negara-negara maju yang tidak punya sumber daya alam gitu. Memang sumber daya manusia mereka tinggi gitu kan. Sumber daya manusia mereka itu cukup keren lah gitu. Cuman kan ya kalau mereka bisa mengandalkan sumber daya manusianya, kenapa kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam gitu. Nah, jadi ada jawaban juga ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa gitu?
negara bisa kaya dari sumber daya alam karena mereka memiliki sumber daya manusia juga gitu. Jadi ya memang kebodohan itu bisa dibilang adalah proyek terbesar bagi para pejabat-pejabat yang korup ya. Jadi pejabat korup itu pejabat yang jahat ya, pejabat yang ingin memperkaya diri mereka sendiri itu sangat senang gitu kalau rakyat Indonesia itu bodoh. Karena ya kebodohan itulah gitu yang akan menjadikan mereka itu tetap berkuasa gitu. Jadi mereka itu lost gitu, terlepas dari pengawasan masyarakat. Sementara kan kalau di negara-negara maju ya kayak negara maju yang demokratis ya kayak sekelas di Amerika gitu. Ya suara rakyat itu ya benar-benar didengar gitu. Jadi kita nggak bisa macam-macam gitu. Sebagai pemimpin itu mereka itu nggak bisa sewenang-wenang karena masyarakatnya kritis, masyarakatnya tahu titik permasalahannya gitu, masyarakatnya paham dengan politik gitu, masyarakatnya terbuka. Nah, gua minta juga ya buat kita teruslah kritis agar supaya kinerja dan jalannya roda pemerintahan di Indonesia ini juga bukan hanya DPR yang mengawasi, tapi kita selaku rakyat juga. Karena rakyatlah yang menjadi tumpuan utama sebuah negara gitu. Baik Bre, sampai di sini dulu videonya kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan juga mohon maaf kalau ada salah kata dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe and bye-bye.